Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rasyida dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai motif dan motivasi dalam human relation. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa human relation sendiri yaitu suatu interaksi antara satu individu dengan individu yang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu di mana membahas mengenai motif. Motif secara bahasa merupakan suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang untuk berbuat sesuatu atau melakukan suatu tindakan tertentu. Sedangkan secara etimologis yaitu kondisi seseorang yang mendorong untuk mencari suatu kepuasan atau mencari suatu tujuan. Dalam psikologis, istilah motif erat hubungannya dengan gerak, yaitu gerakan yang dilakukan oleh seseorang atau disebut juga perbuatan atau perilaku. Jadi, berdasarkan pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa motif ini merupakan sesuatu yang ada dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk bersikap dan bertindak guna mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yaitu jenis-jenis motif. Jenis-jenis motif yang pertama yaitu motif primer dan motif sekunder. Jadi motif primer ini yaitu bergantung pada keadaan organik individu atau biasa juga disebut dengan motif bawaan seperti lapar, haus, dan bernafas. Sedangkan motif sekunder tidak bergantung pada proses fisiokemis, melainkan bergantung pada pengalaman setiap individu seperti rasa cemas atau rasa takut yang berlebih. Kemudian ada motif intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu motif yang dapat berfungsi tanpa harus dirangsang dari luar. Jadi seseorang di sini melakukan sesuatu karena memang ia ingin melakukan hal tersebut. Berbeda dengan motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik di sini yaitu seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan karena adanya rangsangan dari luar. Jadi motif ini seperti seseorang yang melakukan sesuatu karena untuk memenangkan suatu perlombaan misalnya, atau ingin mendapatkan suatu hadiah. Jenis-jenis motif yang ketiga yaitu motif tunggal dan motif bergabung. Motif tunggal yaitu suatu kegiatan yang dilakukan hanya karena satu hal saja. Sedangkan motif bergabung, kita dapat mengambil sampel misalnya seseorang yang bergabung di organisasi. Orang yang bergabung di organisasi mungkin saja dia motif yang membuat dia bergabung di organisasi tersebut mungkin saja karena dia ingin mendapatkan wawasan baru atau ingin memperluas relasi, atau bisa saja dia ingin kenal lebih jauh atau lebih dekat anggota-anggota dari organisasi tadi. Selanjutnya ada motif mendekat dan motif menjauh. Jadi motif mendekat di sini yaitu apabila reaksi terhadap stimulus yang datang bersifat mendekati stimulus. Sedangkan motif menjauh yaitu apabila respon terhadap stimulus yang datang sifatnya menghindari stimulus atau menjauhi stimulus yang datang tersebut. Selanjutnya jenis-jenis motif, ada motif sadar dan motif tak sadar. Jadi motif sadar di sini yaitu jika seseorang melakukan sesuatu namun dia paham dan dia tahu apa yang sedang dia lakukan, apa tujuan dari yang dia lakukan tadi, maka yang melatar belakangi hal tersebut dapat dikatakan sebagai motif sadar. Sedangkan motif tak sadar, kebalikan dari motif sadar tadi, yaitu jika seseorang melakukan sesuatu namun dia tidak paham dan tidak mengerti apa tujuan dari yang ia lakukan, maka yang melatar belakangi hal tersebut dapat dikatakan sebagai motif tak sadar.
Yang terakhir ada motif biogenesis, sosiogenesis, dan teogenesis. Motif biogenesis yaitu motif yang berasal dari kebutuhan organisme seseorang demi kelanjutan kehidupannya secara biologis, seperti lapar, haus, istirahat, dan buang air. Sedangkan motif sosiogenesis yaitu motif yang dipelajari oleh seseorang dan berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Jadi motif sosiogenetis ini tidak berkembang dengan sendirinya, melainkan berkembang berdasarkan interaksi yang terjadi. Yang terakhir motif teogenesis. Motif teogenesis yaitu interaksi antara manusia dengan Tuhan. Jadi seperti misalnya jika kita sedang beribadah atau sedang berdoa. Nah, selanjutnya yaitu materi motivasi. Motivasi sendiri yaitu merupakan suatu kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Adapun bentuk-bentuk motivasi, yang pertama yaitu motivasi dan manipulasi. Jadi motivasi yaitu menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu namun berdasarkan keinginannya sendiri. Berbeda dengan manipulasi, sedangkan manipulasi yaitu cara untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu namun hal itu dia lakukan berdasarkan keinginan orang lain. Yang kedua ada motivasi berdasarkan sikap, yaitu motivasi yang lahir dari diri sendiri, menyangkut bagaimana orang itu bersikap dan merasa. Yang ketiga motivasi berdasarkan imbalan, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan karena adanya imbalan, baik itu berupa uang, penghargaan, maupun penguasaan. Yang keempat ada motivasi lingkungan. Jadi motivasi lingkungan ini berlaku baik bagi motivasi berdasarkan sikap maupun berdasarkan imbalan. Yang terakhir ada gambaran orang yang termotivasi. Orang yang termotivasi itu tampak memiliki satu hal yang amat berlimpah, yang sehingga banyak hal yang dapat ia lakukan dan selesaikan, walaupun dia memiliki banyak kesibukan. Adapun cara-cara memotivasi diri, yang pertama yaitu kita dapat memotivasi diri dengan melalui rasa percaya diri. Nah, percaya diri di sini ditujukan pada kepercayaan diri, misalnya kita ini memiliki otak yang luar biasa hebatnya, yang melebihi dari alat canggih sekalipun yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua, memotivasi diri dengan cara menentukan saran. Jadi, cara memotivasi diri dengan menentukan saran yang dimaksud di sini yaitu target yang ingin kita menentukan target yang ingin kita capai. Yang ketiga, memotivasi diri dengan cara menyusun catatan mengenai sukses yang pernah kita capai. Jadi dengan cara ini kita memiliki peluang bahwa kita dapat meraih hal yang ingin kita gapai ke depannya atau di masa depan yang akan mendatang. Nah, yang terakhir ada beberapa hambatan tumbuhnya motivasi, seperti kurang percaya diri, kecemasan berlebihan, dan opini-opini negatif. Baik, mungkin hanya itu saja sedikit materi yang dapat saya sampaikan mengenai motif dan motivasi dalam human relation. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.